Saksi juga bisa meminta apa aja, bisa aja. Permintaan kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau nggak dikabulkan ya udah permintaan. Dan itu wajar menurut gue, karena kekangenannya 5 bulan dia nggak kumpul sama anaknya, 5 bulan dia nggak bisa memeluk anaknya, 5 bulan dia nggak menghadiri hari-hari bersejarah, lebaran 2 kali, semua 2 kali. Jika dia bilang gue pulang, gue kangen sama anak gue, menurut gue hal-hal yang wajar aja gitu loh, hal-hal yang gue maksud dimaklumin kok. Kecuali dia bilang gue serahkan ini bukti, gue mau keluar negeri langsung, gak mau gue di Indonesia, itu baru di luar logika. Kalau dia bilang gue mau pulang sama anak-anak gue, logika dia seorang ibu yang mana di rumah tidak ada anak, tidak ada ayah dari anaknya, wajar gitu loh, wajar-wajar aja. Yang gak wajar ini kan di saat para yang di pihak sana segala apapun yang dilakukan Niki dipandang sudah pasti negatif. Itu saya. Oke. Dengan adanya rekaman yang tersebar juga, apa mungkin Kak Tessa memandangnya itu RG pun sepertinya biasa saja ya menanggapi itu, karena itu kan dari awal Niki sudah mengeluarkan, dari awal persidangan Niki sudah mengeluarkan bukti itu. Awal persidangan yang dari awal dia belum mulai sidang dia udah mengatakan Pak rekaman ini bla bla bla, itu sudah ada pihak RG dan penonton. Nah mungkin waktu itu belum diserahkan, belum saat yang tepat. Sudah diserahkan, tapi sampai akhir persidangan hakim tidak menyiarkan rekaman itu, makanya kemarin. Iya. Ya kan kemarin, bukan dari awal. Gue kira dari awal persidangan. Ini kan rekaman persidangan kan kemarin. Iya. Ya. Maksudnya kan banyak yang mengatakan pro dan kontra. Iya. Ya kan, ada yang dibuat, ada yang memang karena pihak RG. Jika mereka bilang itu tidak dan biasa-biasa saja, kita tidak bisa menduga. Bisa aja di rumah dia menangis bombay, bisa juga dia di rumah ternyata aduh kok bisa juga di luar dia biasa saja. Yang pasti kita tidak bisa menebak-nebak itu suaranya suara bukan rekaman asli atau enggak. Kita tunggu dulu, kita dengarkan dulu dari Pak Hakim. Tapi menurut gue, seorang Nikita Mirzani dalam kasus ini, kasus viral loh, kasus yang mata orang memandang di sini, gue rasa tidak mungkin, alangkah naifnya kalau dia menyerahkan bukti rekaman itu adalah bukan asli. Naif banget, yang mana dia juga bersuara. Di situ gua yakin itu asli. Karena tidak mungkin dia mengambil momen yang begitu baik di saat semua. Kalau misalnya respon aku tentang Pak Hakim gak memutaran, ya kalau aku ditanya ya aku cukup menyayangkan, karena itu kan diserahkan Niki pada saat awal mulai persidangan. Toh bisa dibikin di saat pertengahan persidangan atau di akhir persidangan menurut aku. Tapi kenapa nggak diputar, itu memang haknya hakim. Tapi menurut aku alangkah baiknya didengarkan. Kalau kita mendapatkan suatu bukti saksi baru, kan kita penasaran apa sih saksinya, bener nggak? Tapi aku juga kaget kok slow respon, istilahnya begitu kan, kok slow respon, aku nggak ngerti ya kok slow respon. Mungkin minggu ini aku berharap itu didengarkan, karena mungkin sudah seminggu didengar mungkin akan diperdengarkan. Dan pihak sana misalnya dibilang itu biasa aja, itu nggak asli, terserah mereka beranggapan mau itu asli mau enggak, terserah beranggapan. Yang pasti gue yakin itu asli. Dan pihak JPU, kenapa di pihak JPU tadi pihak JPU ya pihak JPU juga waktu yang diserahkan itu kan kaget juga, kita juga kaget, kita semua kaget yang biasa nonton. Gimana JPU yang menuntut, pasti kaget banget, kagetnya lebih dari 1.000 kita kagetnya begini, mereka sampai kaget begini-gini, karena kita tidak tahu, suaranya belum didengarkan gitu. Pasti kaget gitu loh. Oke. Kemarin kan juga ramai yang perihal tiba-tiba SS menjadi seorang saksi begitu kan, dihadirkan di dalam persidangan. Tapi anehnya BAP yang diterangkan di BAP adalah perihal tentang
Mami Isa, tetapi pas yang kemarin itu dia menjelaskan berbeda lagi nih. Ini gimana sih Kak? Maksudnya melihat kayaknya apa yang dijelaskan oleh SS ini kurang tepat saat di persidangan, ini menurut kamu seperti apa? Gini, ini persidang itu aku bilang dari awal saksi datang, kenapa Nikita tuh komen protes, kenapa yang nggak dia ngomongin gue sih? Kenapa yang diomongin lain-lain? Kan itu udah protes dari pertama. Kemarin juga harusnya ini persidangan Nikita Mirzani. Harusnya saksi, harusnya loh ya, menurut saya tidak perlu lari ke sana ke sini, apalagi membawa-bawa orang yang sudah dalam tahanan. Ya, yang mana kita tahu Nisa Sega sudah ada masalah kemarin. Kenapa harus dibawa di persidangannya Nikita Mirzani? Aku pun nggak ngerti korelasinya apa ya. Ngebawa orang di sini apalagi dengan oh dia adalah ini, dia saya berangkatkan. Aku nggak ngerti ya, mungkin mungkin perjalanan cerita begindang begitu juga dengan Nisa Sega saya berangkatkan, saya punya travel, gue nggak ngerti apa korelasinya buat pasal pemerasan dan pasal TPPU pencucian uang di kasus Nikita Mirzani. Gue nggak ngerti apakah jadi menambah panjang ini sih persidangan menurut gue. Boya udah aja misalnya Nikita Mirzani begini sama gue begitu kan ini kasusnya pemerasan sama TPPU. Kenapa itu aku nggak ngerti ya, ada nggak di BAP? Gue nggak ngerti karena gue tidak pernah baca BAP-nya. Ada nggak di BAP? Di sana nanti dia tidak tahu jenis kelaminnya apa, ini apa, gue nggak ngerti. Apakah ada dengan kasus pemerasan dengan kasus TPPU ini, sang korelasinya gue nggak tahu. Setahu gue itu ada di BAP nggak sih? Kenapa harus ceritakan kronologi? Kami berteman tahun sekian kami ini sekian, hikayat sayang. Menurut gue ini pengadilan atau kita mendengarkan apa sih gitu. Tapi gue kembali lagi kita biar nanti hakim yang memutuskan. Oke, Kak, mungkin satu lagi yang menarik dari sekian sidang Niki yang sudah dimulai kan dari awal. Banyak yang mengatakan fans ini yang berlebihan ini tampak bisa memberatkan Niki juga gitu kan. Dalam artian dengan suasana sidang yang ricuh, yang seperti yang kemarin lah beberapa maksudnya kali. fans memberatkan Niki, fansnya Bukan fans-fansnya Niki. Dalam artian maupun dari pihak Reza atau Niki dapat memberatkan. Apalagi dari fansnya Niki nggak ada yang bikin huru hara loh. Dari video-video yang beredar nih, bukan dari Niki, justru dari Niki yang diserang. Dari Niki yang diserang. Makanya kemarin aku bilang kenapa sih ini persidangan tanpa mencari keadilan. Ini persidangan kelas A. Kelas A begini udah kayak pasar. Yang bersidang itu bukan Nikita Mirzani aja, ada ruangan berapa itu 1, 2, 3, 4 itu banyak loh. Jangan menyangka ini ruangan ini kita udah VIP, udah kita booking, kita doang yang bersidang. Salah. Sidang itu rame, ada berapa? Hargai orang yang mendatang persidangan. Karena orang yang datang ke pengadilan itu adalah orang yang mencari keadilan. Mau pelapor, mau terlapor, mencari keadilan di situ. Hargai, jangan kalian jadikan, kan gue bilang seperti Taman Ragunan. Surang sana sini. Tapi gue bilang, kamera gue himbau pada anak-anak pencinta Niki, kamera tetap jalan. Kalian dihajar, kalian kayak diteriak-teriakin, kalian rekam aja, jangan dilawan. Tunjukin kalian beradab karena fans dari Niki 1 sen pun tidak pernah ada terima duit apapun. Tidak ada nasi kotak, tidak ada air gelas mineral, bukan bayaran. Fansnya Niki benar-benar dari hati. Jadi saya bilang gak usah kalian meladenin orang yang gue duga itu dibayar dari pihak sana. Gue nggak ngerti, mungkin jika sudah menyerang bayarnya tambahan. Tapi gue bilang inget, berapa kali muka kita terekam kamera membuat kericuhan di ruang pengadilan, di persidangan. Jika ada yang tidak senang itu bisa di LP-in. Berarti kalau muka kamu lagi berkali-kali, berarti kamu sudah membuat kericuhan di ruang persidangan. Tempat orang mencari keadilan. Oke, mungkin next kedepannya seperti apa sih pandangan? Next kedepannya buat bapak-bapak pengadilan dari Jakarta Selatan kelas 1A, kami di sana ini kan sidang terbuka ya bapak. Kami di sana mau mencari ketenangan dan mau menyaksikan Nikita Mirzani mencari keadilan dan Mail. Kami mau tertib, sopan, tidak ada teriak-teriakan seperti di Ragunan. Tidak ada botita yang teriak-teriak segala macam botita yang merusuh
yang itu jelas-jelas tidak kondusif. Tolong bapak-bapak pengadilan, tolong didata yang masuk dan tolong ada tata krama di dalam menghadirin persidangan. Oke, terima kasih. Kak, aku ada yang pertanyaan dari aku nih. Perihal tentang kemarin kan sidang juga katanya ditunda, dan menurut salah satu selebgram mengatakan bahwa permintaan kita itu tidak jelas gitu. Akhirnya kenapa jadinya sidang tersebut ditunda dikarenakan adanya katanya mungkin bukti-bukti yang bisa dikatakan itu nggak make sense yang diberikan oleh Niki begitu. Itu gimana kan? Yang ditunda yang mana? Sidang yang mana nih? Ada menurut si Lu bacain semua. Hah? Lu bacain. Enggak, maksudnya ini gue dengar dari Iya, maksudnya langsung aja. Iya, jadi itu gimana menurut kakak, maksudnya melihat ada salah satu selebgram meminta persidangan ditunda dikarenakan Niki itu katanya menyerahkan bukti itu nggak make sense gitu, nggak sesuai, katanya itu diada-ada. Oh, dia yang minta, ya serah aja dia minta, dia mau ngapain, mau pansos. Kasusnya Niki, kenapa dia minta? Dia toleransinya apa di situ? Dia terdakwa di situ, dia pelapor, dia apa di situ? Cuma sekedar yang gua duga dia bayaran. Dia mau minta apa? Hah? Mau minta apa? Mau minta ngetop kagak ngetop? Kasihan deh lo. Makanya jadi artis itu susah, bukan gampang. Jadi jangan coba-coba merasa udah di kasusnya Niki ini bisa jadi artis. Hey, siapa tadi telegramnya? Nah, ramai juga perihal SS sendiri katanya sudah mengirimkan uang. Gimana nih kata tanggapannya? Kan mereka ada nih di salah satu akun gosip mengatakan bahwa SS sudah speak up, gue udah ngirimin duit nih 30 juta. Gitu. Dia juga mengalami hal yang sama, katanya diperas juga oleh Niki. Ini gimana Kak? 30 juta, kok Iya. Aku nggak dengar. Iya. Oh ada WA-nya, SS ngomong speak up ke media sosial. Karena aku nggak dengar. Ada. 30 juta dikit banget, endorse Niki miliaran loh. 30 juta itu beli itu kan cilok. yang di statement di dalam persidangan kali Iya. 350 juta. 350 juta Dia kali. 350 juta. Oh. Iya. Itu 350. ya itu yang Nah, di dalam itu kan tadi gue bilang, itu kan kasusnya yang katanya yang bercerita di kasus Sisa Sega kan, yang katanya menghasil 350 juta. Itu kan gak ada korelasinya di persidangan Nikita Mirzani ini. Di sidang di mana di sini adalah yang dituduhkan adalah pasal 368 awalnya ditukar jadi 369, TPPU-nya ada, pemerasannya ada, itu kan gak ada korelasinya di sini. Lu mau ngasih mau apa urusan lu, kagak ada korelasinya di sini. Itu bercerita namanya hikayat.